Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general. Energi banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak. Bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik ya, atau vice versa. Ambil yang bermanfaat saja dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu ya. Oke, langsung aja. Kali ini temanya tentang yang perlu diketahui dalam waktu dekat ya. Jadi kita lihat energi yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat ini. Gitu say ya. Gitu guys, kita lihat ya. Thank you. Cara. Wah. Wah. Wah ya. Jadi aku ngelihatnya dalam waktu dekat ya. Kamu akan lebih punya kesadaran bahwa kamu itu berharga ya. Kamu itu punya value, kamu punya nilai, kamu itu punya kualitas ya. Jadi jangan mau dipermainkan ya. Jangan mau dipermainkan siapapun, apapun, dan jangan mau dipermainkan pikiran sendiri begitu ya. Karena ini berapa dari kita ya? Ya dalam waktu dekat masih overthinking, gemoy gitu ya. Masih kayak ya mungkin kita bisa kepikiran seseorang, kepikiran sesuatu begitu ya. Cuma ya jangan tenggelam di dalam pikiran itu kak ya. Tapi ini bisa vice versa, bisa terbalik. Ada seseorang, nah kan, wah ini. Jadi ya dia mikirin kamu ya. Wah, ini berarti ada mirroring, ada yang cerminan energinya ya. Cuma ya bisa vice versa. Memang seseorang ini overthinking, banyak memikirkan kamu belakangan ini ya. Maksudnya beberapa waktu ini dia sering memikirkan kamu. Dan dia tenggelam di dalam pikirannya itu ya. Misal kayak, apa iya memang aku ini punya perasaan yang dalam sama kamu? Apa iya aku beneran rindu sama kamu? Apa iya aku harus ngelakuin sesuatu? Nah, ya kamu juga nih. Mirror. Energinya berapa cerminan. Jadi kalau misalnya ya, kamu pengen tahu dia bagaimana ya sekarang say? Ya energinya mirip kayak kamu kak ya. Energinya hampir sama seperti kamu. Kalau kamu kepikiran dia juga kepikiran kamu ya. Kalau kamu kangen gitu, merindu sama dia, ya dia juga rindu sama kamu ya. Dia kangen juga nih sama kamu. Jadi sama-sama rindu atau sama-sama punya perasaan yang dalam. Sampai terjadi sesuatu ini ya. Kan energi kalian ini ketemu di titik yang sama nih. Energi kamu, energi dia bertemu di frekuensi yang sama. Jadi duar gitu. Ya bisa tiba-tiba kok sedih ya say, keinget dia gitu. Tapi ya udah, ini aku ngerasa kamu bisa mengelola energimu. Ya mungkin ini pesan juga ya, jangan tenggelam di dalam perasaanmu terhadap seseorang. Jadi ya kalau tentang dia ya biarin urusan dia, bagaimana dia mengelola pikirannya. Sekarang kelola saja pikiranmu ya. Dan banyak-banyak bersyukur ya, supaya kita nggak mengeluh aja, oke? Tara. Sebenarnya nih ada amplop ini sama ini, ya biru-biru gemoy gitu ya. Tapi aku kayaknya ini dulu ya. Oke, kita lihat ini dulu. Aku udah tarik energi tentang yang perlu diketahui dalam waktu dekat. Oke, kita lihat.
Nah, di sini dikatakan ada yang ingin bermanja-manja denganmu saat ini, tapi dia hanya bisa memeluk bantal gulingnya. Ngerti nggak sih, Say? Wah, ngerti lah, Besti ya. Jadi, ini dikasih tahu ya. Sebenarnya ada seseorang yang ingin berbanja-manja sama kamu sekarang ya. Jadi saat ini, beberapa waktu ini, seseorang itu pengen manja-manjaan sama kamu ya. Pengen ketemu, pengen ya pokoknya bermanja-manja sama kamu. Tapi ya dia ngerasa aku bisa apa gitu. Apalah dayaku saat ini ya. Aku nggak berdaya. Jadi aku hanya bisa memeluk bantal guling ya. Ya dia hanya bisa memeluk bantal gulingnya ya. Ya kamunya nggak ada atau kalian nggak bersama. Karena ini ono dan sebagainya ya. Kalian ya tidak bersama. Beberapa gitu ya. Jadi ya udah bingung dia harus apa. Oke? Wah, di sini dikatakan ayam berkokok di malam hari. Wah, tandanya apa, Say? Tandanya ada yang ya gitu-gitu ya. Jadi ya mungkin beberapa ini ya. Dalam waktu dekat, entah beberapa hari Kak, beberapa minggu ini ya. Gak tahu kenapa ya, Say, ada suara ayam aja berkokok tengah malam ya. Ada suara ayam berkokok, pokoknya malam hari begitu ya. Bahkan saat orang udah tidur, ayam berkokok gitu. Padahal masih malam ya. Ya, ayam berkokok itu juga ada pertandanya. Bisa tentang ada yang melakukan sesuatu ya. Ada yang melakukan sesuatu yang terlarang ya. Ya itu ya. Atau ada faktor lain ya. Bisa juga ayam berkokok itu kan kayak apa ya? Ya mungkin mau dapat kabar juga ya. Dari siapa begitu. Oke? Jadi ya sudah ya. Cukup tahu kan, Say? Nah, oke? Jika suatu saat ada yang blokir kamu, padahal kamu baik ke dia selama ini, itu tandanya dia tidak menghargai kamu ya. Jadi entah suatu saat nih, entah kapan ya, coba lihat-lihat nih kontak ya. Wah, udah nggak ada kontak dia, kontak siapa gitu misalnya nggak ada ya. Mungkin ada indikasi diblokir atau hapus kontak lah, ini ono lah begitu. Nah, jika suatu saat ada yang berbuat seperti itu sama kamu, padahal kamu baik sama dia selama ini ya, berarti itu tandanya dia nggak menghargai kamu. Jadi ya sudah ya, cukup tahu ya kan. Nah itu berapa kalian ya, entah kejadiannya nantilah atau berapa udah ngerasa. Oke? Ada serigala berbulu domba ya. Ini ada istilah kayak gitu kan. Serigala berbulu domba ya, berarti kamu harus hati-hati dengan orang bermuka dua ya. Ada yang di depan baik gitu, di depan dia terlihat fine-fine aja, baik-baik aja, tapi di belakang beda gitu. Di belakang ya mungkin ada orang yang manipulasi, tidak jujur, tidak terbuka, atau ada yang licik ya. Ya, ada aja yang licik sebenarnya. Kayak gitu juga kan, serigala berbulu domba. Di depan kayaknya baik-baik saja gitu, tapi ternyata di belakang menerkam. Wow, gitu. Ya itulah ya, itu perlu diketahui nih ya. Kemudian di sini dikatakan dia bisa saja fokus ke yang lain dari pagi hingga sore, tapi hanya kamu yang dia pikirkan di malam hari ya. Jadi ya perlu tahu juga sih soal itu ya. Ada seseorang ya, mungkin dia kayak fokus ke yang lain begitu ya, fokus ke siapa, fokus ke apa ya, pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain ya, kerjalah, ada kegiatan lah atau apa
Ya dia fokus ke yang lain dari pagi, siang, hingga sore kan. Tapi kalau udah malam hari, ya hanya kamu yang dia pikirkan, ya. Hanya kamu yang dia pikirkan di malam hari, ya. Gitu loh, say. Makanya kalau udah malam ya, udah malam hari, itu energi kuat banget ya. Wah, terkoneksi dar-der-dor ya. Karena malam hari, ya jam-jam galau ya. Oke. Lalu, nah, seseorang seperti energi kepiting ya. Kepiting ya. Itu, wah. Jadi, ini ada seseorang seperti energi kepiting ya. Kepiting itu di luarnya aja keras ya. Kepiting itu kan cangkangnya, kulitnya keras kan, di luar gitu. Di luar kepiting terlihat keras, tapi di dalam rapuh ya. Di dalam kepiting kan kayak rapuh gitu ya. Nah, jadi ya ada orang seperti itu. Dari luar dia kelihatan keras, kelihatan kokoh ya. Dari luar dia terlihat kuat, tegar. Kayak ya pokoknya dia kayak baik-baik aja begitu. Tapi di dalam dia rapuh ya. Beberapa ini sebenarnya di dalam ya, hatinya itu sakit, hatinya perih, hatinya sedih sebenarnya. Apalagi kalau dia ini memikirkan kamu. Tapi ini bisa vice versa. Bisa kamu akan seperti itu ya. Mungkin beberapa hari ini, beberapa minggu ini ya, kamu akan berusaha kuat begitu, seperti kepiting ya. Kepiting itu kulitnya ya gitulah ya. Jadi kamu bisa nih keras, tegas ke orang. Kalau ada yang nyenggol, tinggal dicapit begitu ya. Capit aja, capit aja. Tapi habis itu di hati kayak bisa sedih ya, nangis, terseduh-seduh begitu. Atau apa istilahnya ya. Pokoknya kita bisa aja kayak pura-pura kuat, tapi memang di dalam hati kita lemah gitu ya. Jadi itulah energi dalam waktu dekat ini ya. Apalagi kalau kamu ada zodiak kepiting ya. Coba cari di Google ya, zodiak kepiting. Nah, itu kuat banget ya. Oke. Kemudian ada yang ingin memberitahu nomor barunya tapi dia malu. Sesungguhnya dia ingin lihat-lihatan status dengan kamu ya. Jadi siapa ini ya? Ada orang kayak gitu kak. Perlu kamu ketahui ya, dalam waktu dekat sebenarnya dia itu pengen banget ngasih tahu nomor HP-nya yang baru ya. Dia mau ngasih tahu nomor kontaknya yang baru, tapi dia malu sama kamu ya. Nah, dia tuh sebenarnya pengen ngasih tahu nih, ini nomor baru saya. Simpan dong begitu, supaya kita bisa lihat-lihatan status ya, apalagi di WA. Ya supaya bisa lihat-lihat status di WhatsApp begitu. Ya sudah ya. Kalau ada nomor baru ya kasih tahu. Gitu aja kok repot ya. Wah, gengsi lah say ya, ada kayak gitu ya. Oke, ada ular ya. Ular ini banyak ya pengertiannya. Tapi dibilang sering cek lubang-lubang di rumahmu ya. Jadi ini berapa sih? Nggak usah panik juga gitu kan, biasa aja. Yang penting udah tahu ya. Ini ada tentang ular. Jadi dibilang coba sering cek ya, periksa-periksa lubang-lubang yang ada di rumahmu. Lihat lubang-lubang di kamar, lihat lubang-lubang di rumah atau di mana gitu ya. Yang mana tahu ada ular ya. Mudah-mudahan nggak ada ya. Bisa juga kita bisa mimpi tentang ular. Bisa juga ular itu kayak orang yang apa ya, bisa menggoda, itu ada. Atau ada yang tergoda, atau ada yang bersegi-segi ya. Pokoknya ada yang ribet-ribet lah gitu. Oke. Oke, ini dikatakan di sini sedikit-sedikit naik kendaraan, malas berjalan ya dalam waktu dekat. Wah, masih males-malesan. Jadi ini beberapa dari kalian ya, beberapa dari kita. Kita itu nanti kemana-mana ya, sedikit-sedikit naik kendaraan, dikit-dikit naik motor, dikit-dikit
naik mobil atau dikit-dikit naik kendaraan umum. Jadi kayak males berjalan gitu ya. Misalnya mau ke minimarket ya, itu minimarketnya dekat loh ya, tapi kita nggak mau jalan kaki, saking mager ya, males gerak gitu. Jadi kita tuh dalam waktu dekat bawaannya kemana-mana naik kendaraan gitu, padahal dekat aja jaraknya. Jadi ya, ya jangan malas-malasan, oke? Di sini katakan mimpi-mimpi aneh. Tidur malam bisa bermimpi, tidur siang juga bisa bermimpi. Ini berapa kalian ya, yang wah banyak jam tidur misalnya ya, atau dikit-dikit rebahan gitu bisa misalnya ya, atau apa ya, kita cuma duduk gitu loh tiduran, tapi bisa mimpi begitu. Jadi ini beberapa waktu ke depan kita bisa mimpi-mimpi aneh. Tidur malam aja bisa mimpi. Ya tidur siang juga kayak gitu. Tidur siang bisa bermimpi. Duduk bentar gini ya, nyender bentar mimpi. Kan gemoy banget ya. Cuma tidak semua mimpi ya ada artinya. Ada sih artinya, kayak mimpi yang tidak disengaja ya. Kalau mimpi tidak disengaja itu ada artinya ya. Jadi kalau kita lihat mimpi itu harus detail, kayak sebelum saya tidur saya nggak mikirin apa-apa ya, sebelum saya bobok, sebelum saya rebahan saya nggak ada mikirin apa-apa. Nah habis itu mimpi, nah mungkin ada artinya kan gitu. Jadi yang nggak sengaja itu baru ada bermaknanya ya. Oke lanjut. Thank you. Kan gemoy banget ya. So yang perlu diketahui dalam waktu dekat, ini tuh energinya mellow banget gitu ya. Apa karena hujan-hujan gitu ya, ini mellow banget ya. Wah, warna biru ungu ya. Ya biru itu sebenarnya adem sih ya. Cuma menghanyutkan juga gitu aku ngelihatnya. Cuma ada nuansa ungu juga nih ya. Berarti ada nuansa spiritual aku lihatnya. Jadi yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat ya, walaupun kamu diam, tapi intuisimu berjalan ya, bisa vice versa. Walaupun seseorang masih diam, tapi intuisinya berjalan. Ini beberapa kalian dalam diam kalian kontak batin, dalam diam kalian punya koneksi batin. Nih, sesakit apapun tetap bisa ya. Misalnya gini loh, aku ngomong aja dalam hati ya, aku tuh kangen loh sama kamu. Nah kamu bisa rasakan di situ. Cie, berarti aku dan kamu ya gitu. Ya contohnya, atau siapa ya si orang ini, dia ngomong aja nih dalam hatinya, aku kecarian kamu loh. Nah kamu bisa ngerasain. Atau si orang ini ngomong di dalam hatinya, aku sekarang nggak baik-baik aja loh, aku lagi sakit, atau aku lagi ada masalah. Nah kamu bisa rasakan itu kan. Nah itu sih. Tapi ya aku ngelihat di sini walaupun mellow, slow, akhirnya cayo. Nah dapat ya bahasanya. Karena di sini akhirnya ada cahaya di sini ya. Jadi sebenarnya kamu tuh jiwa yang luar biasa ya. Apalagi ada malaikat, ada kodam, ada leluhur ya bersama kamu. Jadi kita yang tadinya mungkin kayak pasif, mau males-malesan atau terpuruk ya, kita bisa bangkit lagi. Ini kamu bisa bangkit lagi kok. Kamu bisa ngerjain ini itu lagi, kamu punya kesadaran lagi. Nggak boleh tenggelam di dalam pikiranmu sendiri, nggak boleh tenggelam di dalam perasaanmu. Ya sekalipun kamu ada koneksi dengan seseorang, kamu nggak akan tenggelam di dalam perasaan itu atau pikiran itu ya. Jadi kamu siap sih melanjutkan hidup apapun yang terjadi ya. Wah, kamu seksi banget ini ya. Mungkin seksi ini dalam artian kamu berani mengambil tindakan. Ya hidup ini ya boleh sih ada galau-galaunya, tapi kita juga harus maju ya. Dan kamu memang mau melakukan sesuatu.
Ini beberapa kalian kamu berusaha komitmen, berusaha konsisten. Jadi ya kamu bisa mengejar kebahagiaanmu, cita-citamu, ya. Kan hidup ini nggak sekedar cinta ya. Kita harus kerja juga, cari duit ya. Gitu kan, Kak. Nah, jadi akhirnya siapa ini yang akan mencari? Akhirnya ada yang mau bicara dari hati ke hati. Oke, baiklah. Nah, ini dia amplop selanjutnya. Kita lihat ya. Yang perlu kamu ketahui dalam waktu dekat ini ya. Wah, relate ini ya, nyambung juga nih. Nah, dikatakan gini loh. Kamu sudah tahu kan rasanya perjalanan spiritual dan mengalami koneksi spiritual. Semua pengalaman ini akhirnya akan menjadikan kamu sebagai sosok yang mandiri, menginspirasi, dan memotivasi. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti. Banyak yang mau menghampiri karena di dalam dirimu ada cahaya yang berseri-seri. Wah, luar biasa. Jadi, itu perlu kamu tahu juga ya. Kan udah melewati ya. Wah, drama demi drama, mager demi mager ya. Pasif demi pasif ya. Nah, kamu udah tahu kan rasanya perjalanan spiritual itu. Naik turun, ups and down ya. Dan kamu mengalami koneksi spiritual kan sama seseorang itu. Nah, semua pengalaman itu akhirnya akan menjadikan kamu sosok yang mandiri. Kamu akan tahu bagaimana bangkitkan dirimu sendiri. Kamu harus bisa menginspirasi diri sendiri, memotivasi diri sendiri. Dan itu kan membuat kamu jadi cahaya yang berseri-seri, ya. Jadi suatu hari nanti kamu akan ngerti, banyak yang mau menghampiri kamu. Karena memang kamu akhirnya menjadi cahaya. Begitu. Wah to the wah. Wah, ya. Lalu, tahukah kamu, banyak yang tidak terima kamu bisa setenang saat ini. Kamu bisa sespiritual saat ini. Tuhan Maha membolak-balikan hati. Siapapun akan melihatmu dengan jatuh hati. Mereka akan melihat ada kemuliaan dan kebesaran Tuhan yang ditunjukkan melalui dirimu, ya. Jadi kamu tahu nggak? Sebenarnya ada juga sih yang nggak terima ya. Ada yang nggak terima, nggak rela kehilangan kamu, nggak rela kamu fokus sama dirimu. Ya adalah yang nggak terima kamu jadi spiritual, kamu bisa healing diri sendiri ya. Kamu bisa tenangkan diri sendiri gitu. Ya tapi kan Tuhan bisa membolak-balikan hati. Akhirnya kan mereka-mereka itu jatuh hati begitu. Akhirnya mereka kayak kagum, salut sama kamu. Dan ya mereka melihatlah sebenarnya Tuhan bisa membangkitkan orang yang pernah terpuruk seperti kamu, ya. Oke. Lalu dikatakan seseorang. Nah, ini ada seseorang ya. Seseorang mencintaimu saat ini. Tapi dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Namun, sejujurnya dia memiliki kesadaran diri bahwa dia lebih kacau saat tidak bersama kamu, ya. Jadi siapa ini ya? Ada seseorang yang mencintaimu, tapi mungkin dia masih butuh waktu untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia masih butuh waktu untuk tenang, untuk healing begitu. Nah, tapi sejujurnya akhirnya dia sadar bahwa ya dia lebih kacau ya, dia lebih berantakan saat dia nggak bersama kamu. Paham kan? Pahamlah ya. Jadi maksudnya apa ya? Kan ada orang yang kayak ngerasa, udahlah aku belum bisa ngapa-ngapain, aku mau tenangkan diriku dulu, lagi nggak pengen diganggu begitu. Jadi dia bisa menjauh ya. Cuma ternyata dia lebih kacau tanpa kamu. Dia lebih berantakan tanpa kamu. Begitu Kak ya. Oke.
Lalu di sini dibilang sesungguhnya ada free will, ada kebebasan yang diberikan untukmu. Jika kamu merasa sudah melakukan yang terbaik dan berdoa, maka tugasmu sudah selesai. Tuhan dan semesta memberi kebebasan untukmu untuk mengambil langkahmu. Dan setiap manusia berjalan dengan karmanya masing-masing. Jika kamu sudah menyelesaikan tugasmu, maka karmamu sudah selesai. Dan biarkan dia menyelesaikan karmanya sendiri, ya. Dibilang gitu loh. Sesungguhnya ada free will, ya. Ada kebebasan yang diberikan buat kamu. Terutama kalau kamu udah melakukan yang terbaik untuk seseorang, udah berjuang di hidupmu, udah berdoa, ya berarti tugasmu udah selesai, begitu, ya. Jadi Tuhan dan semesta memberi kebebasan. Kamu boleh mengambil langkahmu, ya. Karena manusia itu kan berjalan dengan karmanya masing-masing. Kadang kita merasakan ini itu ya mungkin membayar karma kita. Itu urusan kita begitu ya, urusan masing-masing. Nah, kalau tugasmu udah selesai ya, karmamu udah selesai ya. Karma dia ya karma dia gitu. Karma dia ya urusan dia. Biarkan dia yang membereskan karmanya sendiri, ya. Gitu loh, say. Lalu, jika kamu menjauh, mungkin aku bisa bersikap biasa saja. Karena mungkin ini yang terbaik untuk kita. Namun, waktu terus berlalu, dan aku merasa sakit tanpamu di sini. Aku tidak baik-baik saja. Aku tidak bahagia seperti yang kamu kira, ya. Ini ada yang dikatakan seseorang, ya. Jadi kalau kamu menjauh, ya mungkin aku biasa aja. Awalnya, ya. Awalnya aku ngerasa ya udah, kalau ini yang terbaik, ya sudah, ya kan? Tapi kok dijalani, waktu terus berlalu, kok nggak enak gitu. Kok aku ngerasa sakit nggak ada kamu, begitu. Ya aku nggak baik-baik saja, aku nggak bahagia seperti yang kamu kira, begitu. Ya itu perlu kamu tahu. Terus orang itu bilang, aku adalah orang yang pernah menganggap kamu berlebihan, drama, dan baperan. Tapi saat ini kamu yang aku inginkan. Maafkan aku yang jarang mengkoreksi diriku. Banyak yang sudah aku pelajari tentang kekuranganku dan kesalahanku. Maafkan aku, ya. Wah tuh dua. Kemudian, nah, kamu memang bukan apa-apa saat itu. Tapi, saat ini, semesta memanggil aku untuk mencari tahu tentang kamu. Dan kamu begitu memukau. Kamu ternyata bangkit setelah aku menyakitimu. Aku kagum, aku salut sama kamu. Ya, ini kamu perlu tahu. Emang sih, kemarin-kemarin kamu itu bukan apa-apa. Tapi nggak tahu kenapa sekarang makin kesini, makin kesana. Nggak lah, maksudnya makin kesini berjalannya waktu kok semesta kayak menuntun aku supaya mencari tahu tentang kamu. Ya semesta kayak bikin aku kepo sama kamu gitu. Ya terus aku cari tahu kamu dan kamu ternyata makin memukau ya. Kamu makin positif gitu. Ya aku salut, aku bangga kamu bangkit dari keterpurukan setelah aku menyakitimu. Begitu, oke? Saat ini mungkin aku adalah orang yang paling menginginkanmu. Aku ingin mencium aroma tubuhmu, membelai rambutmu, dan mendekapmu. Sekangen itu aku ke kamu sekarang. Wah. Jadi, ya itu Kak ya. Saat ini mungkin aku adalah orang yang paling menginginkan kamu ya. Aku pengen mencium aroma tubuhmu, membelai rambutmu, dan mendekap kamu, begitu. Terus,
Ya, orang ini bilang, sekangen itu aku ke kamu sekarang, ya. Ya, serindu itulah aku ke kamu saat ini. Jadi ya gemes sama kamu ya. Oke, terakhir. Di sini dikatakan ya, mengapa ada orang yang bisa merasa kesepian? Ya, karena bergantung dengan energi orang lain. Padahal bisa menciptakan kebahagiaan mulai dari diri sendiri. Ya, ini bisa tentang dia, atau kamu, atau kita ya. Jadi, ya kalau ada orang ya, bisa merasa kesepian, atau mungkin ada suatu masa ya, apalagi energi kayak apa ya, kayak pasif-pasifan gitu. Kadang kita merasa lonely atau merasa kesepian kan. Nah, di sini dibilang kalau kita bisa merasa kesepian itu karena kita bergantung dengan energi orang lain. Jadi jangan ada orang lain dulu baru kita bahagia, ya. Jadi bahagia itu ciptakan mulai dari diri sendiri. Bahagiakan diri sendiri, lakukan hal-hal yang membuat kamu happy. Lakukan hal-hal yang membuat kamu bahagia. Bahagiakan diri sendiri gitu. Jadi jangannya bergantung dengan energi orang lain. Mau dia ada, mau enggak, ya sudah, ya. Bahagia itu pilihan. Jadi mau memilih bahagia atau sedih, ya pilihlah bahagia. Bahagiakan dirimu ya. Oke, kemudian ya langsung ya. Langsung huruf ya, huruf spesial yang berkaitan. T, ada E, ada G, ada I, ada R, ada H, ada A, ada D, L, ada V, ada S, ada N. Ini ada X ya. Ada yang udah dikenal ya. Ada B, ada M, ada F, ada K, ada P. Oke, bulan ya. Ini bulan yang berkaitan. Ada bulan Maret, Januari, September, Februari, Oktober, Desember, Juni, ada Mei. Oke. Zodiak Sagittarius, Cancer, Taurus, Leo, Aries, Pisces, Virgo, Scorpio. Tempat, daerah, wilayah Pontianak, Jakarta, Kediri, Blitar, Bali, Bangka Belitung, Taiwan, Aceh, Semarang, ada Lombok, Bekasi, Palu, Madiun, Jogja, Garut, Majalengka, ada Manado, Medan, Ambon, Bogor, Depok, Singapura, Balikpapan, Jambi, Australia, ada Trenggalek, Kupang, Sukabumi, Eropa, dan ada Solo. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah.